Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga kepada Bu Amel. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai CT scan sinus paranasalis. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri Putri Aida Yasmin dengan NIM 01. Yang kedua, Vivin Alfikhoy Arifin dengan NIM 09. Putri Selendang Biru dengan NIM 10. Muhammad Faisal Adam dengan NIM 11. Luciana Fitri Rahmawati dengan NIM 13. Dan yang terakhir, Ageng Rizky Arianes dengan NIM 16. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai definisi dan tujuan pemeriksaan dan juga anatomi sinus paranasalis. Definisi dari pemeriksaan sinus paranasalis yaitu teknik pemeriksaan CT scan sinus paranasalis merupakan pemeriksaan radiologi untuk mendapatkan gambaran irisan dari sinus paranasal baik secara aksial maupun koronal. CT scan sinus paranasal mengevaluasi anatomi kompleks osteomeatal yang tidak mungkin dilakukan dengan foto polos. Tujuannya, CT scan sinus paranasalis memberikan tampilan yang memuaskan atas sinus dan dapat menilai opasitas, penyebab, visualisasi, anatomi sinus paranasalis dan memungkinkan akurasi yang lebih tinggi dalam mengevaluasi penyakit sinus paranasal. Sinus paranasalis yaitu merupakan salah satu organ tubuh manusia yang sulit dideskripsi karena bentuknya sangat bervariasi pada setiap individu. Dan adapun 4 pasang sinus paranasalis mulai dari yang terbesar yaitu sinus maksila, sinus frontal, sinus ethmoid, dan sinus sphenoid. Next. Selanjutnya yaitu indikasi pemeriksaan. Yang pertama ada penyakit radang, yang kedua ada benda asing yang meliputi rhinosinusitis akut, meningkatkan gas cairan, penyakit mukosa, kista dan polip, mukoceles. Dan yang ketiga malignansi, dan yang terakhir penilaian sebelum operasi. Oke, yang selanjutnya itu masuk ke langkah rekonstruksi. Yang pertama yaitu kita buka aplikasi Radian Dicom terlebih dahulu. Selanjutnya, langsung saja kita akan lakukan praktek untuk tata cara rekonstruksi dari gambaran sinus paranasalis ini. Sebelumnya bisa minta tolong share screen Radian Dicom. Baik, untuk langkah yang pertama, kita buka aplikasi Radian Dicom. Selanjutnya, kita pilih data pasien yang akan kita lakukan rekonstruksi. Nah, kita pilih pasien dengan atas nama Sundoro Harto.
Selanjutnya kita akan melakukan proses rekonstruksinya ini. Kita gunakan gambaran non-kontras dari head CT scan pasien tersebut. Kita pastikan dulu, kita cek gambaran tersebut sebelum kita rekonstruksi. Jika sudah, kita akan melakukan membuat tampilan menjadi 3D MPR. Setelah muncul tampilan 3D MPR-nya ini, kita atur window width dan juga window levelnya. Untuk window width-nya sendiri di angka 2400 dan juga min 140. Nah, ini ataupun juga bisa kita buat menggunakan silang seperti yang ada. Selanjutnya setelah kita atur menjadi desain, lalu kita simetriskan gambaran potongan koronal, aksial, dan juga sagittalnya. Juga sudah simetris. Untuk tampilan MPR-nya ini bisa kita rubah ke tampilan MIP untuk mengatur slide thickness-nya. Kita gunakan slide thickness sebesar 5 mm. Jika slide thickness sudah kita atur kurang lebih 5 mm, selanjutnya kita buat potongan. Untuk yang pertama kita buat potongan di sinus frontalis terlebih dahulu. Nah, ini merupakan gambaran tampilan aksial dari sinus frontalis. Selanjutnya kita menuju ke sinus sphenoidalis yang terletak lebih ke belakang. Untuk sinus sphenoidalis ini terletak di sekitar di bawah sinus ethmoidalis. Letaknya tapi lebih ke belakang.
Nah, ini merupakan tampilan dari sinus sphenoidalis. Kemudian kita tampilkan gambaran dari sinus ethmoidalis. Untuk sinus ethmoidalis ini letaknya berada di area orbita. Baik, setelah kita tampilkan gambaran dari sinus ethmoidalis, lalu yang terakhir yaitu tampilan dari sinus maxillaris yang terletak di area maksila atau pipi. Nah, ini merupakan gambaran sagital dari sinus maxillaris. Nah, ini potongan aksial dari sinus maxillaris. Dan ini tampilan koronalnya dari sinus maxillaris. Setelah gambaran sinus tadi sudah kita ambil, lalu kita buat atau kita masukkan ke filming. Nah, ini merupakan hasil filming gambar dari pencitraan sinus. Kita buat tampilan filmingnya ini 4x6 dengan total 24 gambar. Untuk bagian yang pertama ada topogram dan ada gambaran aksial sebanyak kurang lebih ada 16 gambar, lalu ada koronalnya 4 gambar dan juga sagitalnya 4 gambar. Sebisa mungkin untuk gambaran film ini sudah kita tampilkan semua, mulai dari sinus frontalis, ethmoidalis, sphenoidalis, dan juga maxillaris. Next. Baik, yang selanjutnya adalah analisa pada hasil praktik tersebut menggunakan pemeriksaan CT scan sinus paranasalis dengan filming yang dihasilkan sebanyak 24 gambar, mulai dari potongan aksial, koronal, hingga sagital. Sinus yang sehat pada CT scan ditandai dengan ruangan berongga yang berwarna hitam. Namun, pada sinus maxillaris diketahui adanya kelainan nampak berbeda daripada udara di area sinus maxillaris. Hasil gambar tersebut diperoleh tentunya melalui proses post-processing yang baik, yaitu dengan mengatur parameter scanning dengan memperhatikan kualitas gambar CT scan. Kualitas gambaran CT scan sinus paranasalis tersebut menurut kami telah memenuhi kriteria, yaitu yang pertama, spasial resolusi batu di mana gambaran di atas mampu memperlihatkan objek
terkecil dengan jelas. Yang kedua, kontras resolusi yang bagus di mana berdasarkan gambaran tersebut, kami dapat dengan mudah membedakan objek yang satu dengan yang lain pada kontras yang serupa. Kemudian yang terakhir, temporal resolusi yang cukup, di mana dalam hal ini kecepatan dalam mengakuisisi data dapat mengurangi adanya artefak akibat pergerakan objek. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Untuk kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku belum baca.